Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atikah Walo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Singapura adalah negara yang paling aman, paling bersih dan juga paling nyaman. Sangat jarang kami temukan kejahatan yang mengerikan di negara ini karena mungkin hukumannya yang sangat serius untuk memusnahkan para pelaku kejahatan berat, maka para pelaku akan berpikir dua kali untuk melakukan aksi kejahatannya. Namun di kasus hari ini saya menemukan kasus yang hampir serupa dengan kasus yang saya temukan di Brazil, yaitu sebuah mobil menyeret seseorang di jalan raya. Pada tanggal 10 Juli pada tahun 2013, sekitar pukul 4 sore, sopir dan pejalan kaki di tengah kota itu menjerit dan berteriak untuk menghentikan sebuah mobil yang berjalan dengan seseorang yang kelihatannya terperangkap di bawah mobil. Di jalan itu, puluhan mobil membunyikan klakson untuk memperingatkan kepada sopir yang sedang menyeret korban. Bahkan di lampu merah ada yang menggedor pintu mobil itu dari luar, namun sepertinya sopir dengan sengaja tidak mau merespon dan melanjutkan untuk menyetir. Akhirnya tubuh yang terseret itu terlempar di pinggir jalan tepat di depan Koven MTR Station. Jalanan hari itu sangat sibuk dan orang pada menjerit setelah melihat tubuh manusia terlempar dari bawah mobil yang sedang melaju kencang. Polisi dan mobil ambulans segera tiba di sana, namun mereka tidak dapat berbuat banyak. Pria yang terseret itu telah dinyatakan meninggal dunia. Pria yang terseret, dia bernama Tan Chi Hyong, dia berusia 42 tahun, dia ayah dari dua orang anaknya yang masih berusia 10 dan 3 tahun. Tan Chi Hyong, dia memiliki sebuah toko elektronik dan juga bisnis kecil untuk menghidupi keluarganya. Dia dikenal sebagai orang yang pekerja keras dan setelah diperiksa ternyata Tan Chi Hyong bukan hanya mendapat luka karena seretan, namun dia juga mendapat luka sebanyak 20 tusukan benda tajam di bagian leher, kepala dan juga area dada. Kematian korban diduga karena sayatan di bagian leher hingga 8 cm yang memutuskan pembuluh darahnya. Karena akibat kematian korban bukan karena terseret, maka polisi menyimpulkan jika mereka sedang menangani kasus pembunuhan dan bukan kecelakaan. Polisi menelusuri jejak darah yang ada di jalan raya untuk mencari tahu dari mana asal tubuh itu diseret. Darah itu tercecer sepanjang jalan Upper Serangoon dan lebih dari 1 km mereka menemukan jika asal cairan merah itu dari rumah milik seorang pria yang bernama Tan Boon Sin, yaitu di Jalan 14J, Hillside Drive. Ternyata Tan Chi Hyong adalah anak tertua dari Tan Boon Sin yang berusia 72 tahun. Dan di rumah itu polisi mengira jika ayahnya telah mengemudi mobil dan tidak sengaja menyeret anaknya ke jalan raya. Namun polisi menemukan jika Tan Boon Sin juga meninggal di dalam rumah itu dengan luka 27 tusukan benda tajam di bagian dada, leher dan juga kepala. Kelihatannya kedua korban juga melakukan perlawanan sebelum mereka terbunuh dan akibat kematian Tan Boon Sin diakibatkan karena sayatan di leher dan juga sayatan sedalam 13 cm di bagian dada. Tan Boon Sin tinggal di rumah itu bersama dengan istrinya sekitar 10 tahun yang lalu sebelum kejadian. Mereka memiliki bisnis sebuah bengkel mobil yang terletak tidak jauh dari rumah mereka. Menurut karyawan yang ada di bengkel itu, mereka mengatakan jika Tan Boon Sin adalah pria yang perfect. Dia tidak merokok, tidak minum, tidak berjudi, atau bahkan tidak pernah main dengan perempuan. Hobi satu-satunya yang dia miliki adalah memancing. Salah satu karyawan di bengkel tersebut menceritakan jika ketika istrinya sakit di Malaysia, Tan Boon Sin memberikan gajinya selama 6 bulan walaupun dia tidak bekerja dan harus pulang ke Malaysia untuk mengurus istrinya yang sakit. Setelah polisi tahu jika kasus yang terjadi adalah pembunuhan ganda
dan berita itu dipublikasikan membuat geger warga Singapura. Karena di Singapura sangat jarang terjadi kasus-kasus yang mengerikan dan warga dengan penuh rasa penasaran mempertanyakan siapa kemungkinan pelaku kejahatan yang begitu sadis. Inilah bukti yang polisi kumpulkan di hari itu. Tan Boon Sin terakhir terlihat pada pukul 1 siang ketika dia meninggalkan bengkelnya. Dari sana, Tan Boon Sin harus pergi ke deposit box yang bernama Certis Cisco untuk mengambil beberapa item barangnya. Dari sana, media telah berspekulasi jika kemungkinan pembunuhan itu karena perselisihan dalam bisnis mereka. Namun itu dibantah oleh polisi karena mereka tahu jika bisnis keluarga itu terbilang kuat dan juga sehat. Di rumah Tan Boon Sin juga ditemukan jejak kaos kaki dengan cairan merah berjalan di sekitar rumah itu. Sedang Tan Ji Hyong terakhir terlihat pada pukul 3 sore yang dimana dia meninggalkan tempat kerjanya lebih awal. Di depan rumah Tan Boon Sin, polisi mendapatkan 2 orang saksi melihat Tan Ji Hyong memegang lehernya yang penuh cairan merah sebelum akhirnya dia terjatuh di tengah jalan. Menurut saksi, mereka melihat pria yang kira-kira berusia 30-an, dia keluar dari rumah itu dan masuk ke dalam mobil yang berwarna perak, lalu dia melarikan diri. Namun ketika mobil itu berjalan, tubuh Tan Ji Hyong tercantol di bawah mobil itu dan terseret ke jalan raya. Mobil itu berjalan dengan kecepatan tinggi dan juga membuat pola zigzag. Hari itu, polisi juga menemukan mobil milik Tan Boon Sin ditinggalkan sebuah kawasan industri yang berjarak 6 km dari stasiun MRT Kovan. Di mobil itu terdapat percikan-percikan cairan merah dan polisi menduga jika pelaku meletakkan mobil itu di sana untuk menghilangkan bukti. Polisi kini mencari pelaku melalui jejak kamera CCTV dan pria inilah yang dicari oleh polisi. Iskandar bin Rahmat yang berusia 34 tahun diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap ayah dan anak itu. Mereka tahu persis siapa Iskandar, namun kini dia mencari tentang keberadaannya. Polisi menelusuri sepeda skuter milik Iskandar dan ternyata sepeda itu telah melintasi perbatasan kota Johor, Malaysia melalui causeway pada pukul 11 malam. Pada tanggal 12 Juli pada tahun 2013, pada pukul setengah 10 malam, tersangka ditangkap di sebuah restoran buffet yang tidak jauh dari perbatasan di Danga Bay, Johor Bahru, Malaysia, oleh petugas polisi yang berpakaian preman dari Kepolisian Kerajaan Malaysia. Investigasi oleh Singapore Police Air Force menetapkan bahwa tersangka adalah seorang perwira polisi yang berusia 34 tahun, Sersan Staf Senior Iskandar bin Rahmat dari SPF di Divisi Polisi Bedok. Iskandar telah mengabdikan dirinya di Kepolisian Singapura selama 14 tahun dan dia juga dikenal sangat profesional dalam menjalankan tugasnya. Informasi itu baru terungkap setelah Iskandar dipulangkan ke negara Singapura setelah 54 jam perburuan. Iskandar tinggal di sebuah apartemen sederhana dengan 3 kamar bersama dengan ibu dan saudara perempuannya. Secara finansial, Iskandar telah berkecukupan di mana dia senang memiliki koleksi sepeda antik. Iskandar setelah tertangkap, dia tidak menyangkal atas perbuatannya yang telah menghabisi kedua korban. Teo Ji Heng dan Kampol Eng Jo Hee mengatakan kekecewaannya dalam konferensi pers. Eng Jo Hee mengatakan bahwa identitas tersangka sebagai polisi membuat penyidik sangat menyakitkan. Mengapa seorang polisi yang bersumpah untuk memenuhi tugasnya dan menegakkan hukum, dia telah melanggarnya, apalagi dengan cara yang paling menyedihkan. Dia juga mengakui bahwa tindakan Iskandar akan menimbulkan protes publik yang secara kritis mempertanyakan integritas dan kualitas kepolisian. Tetapi dia menyatakan bahwa mereka akan menerima setiap kritik dengan tenang. Dia juga mengatakan bahwa pihak kepolisian akan menuntut Iskandar secara maksimal dan akan memastikan bahwa mereka tidak akan membiarkan tragedi tersebut menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan mereka kepada polisi. Pemakaman terhadap kedua korban terjadi pada tanggal 16 Juli dan hari itu adalah hari terberat untuk keluarga korban.
Lebih dari 100 orang yang menghadiri pemakaman tersebut, termasuk anak Tan Chi Hyong yang masih berusia 3 tahun, dia mengucapkan selamat jalan Dedi. Ketika jenazah ayahnya dimasukkan ke dalam mobil jenazah, anak itu menempelkan gambar di atas keranda ayahnya, sedang istri Tan Chi Hyong tidak dapat menahan tangisannya ketika melihat mobil jenazah itu berjalan. Saudara laki-laki Tan Chi Hyong berjanji akan membantu keponakannya dan menjaganya seperti anaknya sendiri. Begitu juga istri Tan Bun Sin tidak kuasa melepaskan kepergian suami dan juga anak laki-lakinya. 10 hari kemudian, Iskandar menjalani evaluasi psikiatris di sebuah rumah sakit di penjara Changi untuk melihat kejiwaannya. Di sana, Iskandar dinyatakan sehat dan tidak mengidap gangguan apapun. Lalu apa yang menyebabkan dia melakukan kejahatan hingga sesadis itu? Iskandar bin Rahmat, dia menikah pada tahun 2003 silam. Dia mengambil pinjaman uang untuk merenovasi rumah, juga membeli sebuah mobil. Jumlah uang yang dia pinjam kala itu lebih dari 100.000 dolar Singapura. Namun 2 tahun kemudian pernikahan mereka berakhir dengan perceraian. Iskandar mulai menjual beberapa barang yang dia miliki untuk menutupi sebagian hutangnya. Hingga pada hari kejadian dia masih terlilit hutang sebesar 62.000 dolar Singapura atau setara 700 juta rupiah. Karena di Singapura setiap tahunnya harus melakukan deklarasi secara finansial dan Iskandar tidak melakukan hal itu karena diduga dia malu dengan keadaan hutangnya. Atasan Iskandar juga melakukan sidang kepadanya dan pangkatnya diturunkan. Lalu dia dipindahkan dari administrasi, juga dilarang membawa senjata api. Atasannya memberikan waktu selama 3 bulan untuk dia melunasi semua hutangnya. Iskandar mencari bantuan kepada bank dan dari sana dia mendapat pinjaman sebesar 50.000 dolar Singapura. Namun, dia harus membayarnya pada tanggal 11 Juli, sehari sebelum kejadian. Iskandar menghubungi atasannya dan dia berjanji akan segera melunasi hutang tersebut dan dia akan mencari pinjaman kepada sepupunya. Namun kenyataannya Iskandar tidak punya sepupu. Iskandar hari itu hanya memiliki uang sebesar 400 dolar Singapura di dalam akun banknya. Dari sana Iskandar menyusun sebuah rencana dan dia masih mengingat kasus yang dia tangani pada bulan November pada tahun 2012. Ada seorang lelaki tua yang melaporkan jika ada pencuri yang telah mengambil uang tunai dari kotak penyimpanannya sebesar 40.000 dolar Singapura dan juga beberapa koin emasnya. Dan laki-laki tua itu adalah Tan Bun Sin. Kala itu Iskandar tidak bertemu langsung dengan Tan Bun Sin, namun file kasus itu dia bawa pulang ke rumahnya. Dan di sana Tan Bun Sin masih menyimpan uang sekitar 200.000 dolar Singapura di dalam box penyimpanan. Hingga pada tanggal 8 Juli, 2 hari sebelum jatuh tempo pembayaran hutangnya, dia telah merencanakan perampokan untuk melunasi hutang tersebut. Pada tanggal 10 Juli pada tahun 2013, hari itu Iskandar menghubungi Tan Bun Sin di tempat kerjanya dan membawakan kabar yang sedikit serius. Di saluran telepon itu, Iskandar memperkenalkan diri sebagai Rahman, yaitu perwira intelijen dengan mengabarkan jika dia melihat seseorang akan mengambil uang dan barang-barangnya lagi yang masih ada di kotak deposit. Setelah itu, Iskandar dengan baju seragam, kartu izin keamanan, dan juga laporan dari kepolisian yang sebenarnya adalah laporan dari kasus pencurian yang telah terjadi pada bulan November lalu. Iskandar juga menyewa sebuah mobil Nissan hitam Sunny untuk meyakinkan calon korbannya. Bahkan dia juga memakai perlengkapan yang cukup baik. Bagi Tan Bun Sin tidak ada alasan untuk tidak percaya kepada Iskandar. Hari itu Iskandar menunggu di dalam mobilnya di dekat gedung servis Cisco karena dia tidak mau terlihat di kamera CCTV. Setelah Tan Bun Sin keluar dari deposit, dia membawa tas berwarna orange dengan uang sebesar 200.000 dolar Singapura. Iskandar mengatakan jika dia akan mengawal perjalanannya itu dan dia masuk ke dalam mobil Tan Bun Sin.
Di dalam mobil itu, Iskandar pura-pura menggunakan perangkat komunikasi dan dia mengatakan untuk mengawalnya dari belakang. Pada pukul 3 sore, Tan Bun Sin dan Iskandar tiba di rumah Tan Bun Sin. Di sana Iskandar mengatakan jika teman yang di belakangnya terlambat karena terkena trafik. Maka Tan Bun Sin menyuruhnya masuk ke dalam rumah dan memberinya segelas air. Iskandar menyuruh Tan Bun Sin untuk membuka pintu gerbangnya karena dia akan merokok di luar. Iskandar juga meminta agar tetap membiarkan pintu gerbang terbuka karena temannya sebentar lagi akan datang. Iskandar lalu meminta izin untuk menggunakan kamar mandi, namun di saat itu dia lari ke lantai atas dan mencari tas yang berisikan uang. Di sana dia tidak melihat uang itu dan tidak menemukannya karena Tan Bun Sin telah menyembunyikannya di suatu tempat. Iskandar lalu berpura-pura mengatakan jika pelaku pencurian di deposit box telah tertangkap dan uang yang dia miliki itu harus dikembalikan lagi ke dalam deposit. Tan Bun Sin setuju dan dia akan segera ke sana, namun Tan Bun Sin pergi ke dapur untuk menelpon anaknya yang bernama Tan Ji Hyong. Setelah menutup teleponnya, dia menghadap Iskandar dengan membawa pisau dari dapur sambil mengatakan jika dia adalah penipu. Kemungkinan Tan Bun Sin menyerang Iskandar terlebih dahulu dengan pisau dari dapur dan di sana Iskandar berusaha menangkis hingga dia terluka di bagian tangannya. Iskandar berhasil mengambil pisau dari tangan Tan Bun Sin dan langsung menyerang laki-laki tua itu dengan sangat liar. Tan Bun Sin pun akhirnya jatuh di lantai dan Iskandar dengan kaos kaki yang terkena cairan merah, dia berjalan ke seluruh area rumah itu untuk mencari tas yang berisikan uang. Hingga akhirnya dia mendengar dari luar ada seorang laki-laki yang sedang memanggil papanya. Laki-laki itu adalah Tan Ji Hyong dan dia masuk ke dalam rumah ayahnya dengan tangan terangkat di kepala. Namun dia tidak tahu jika Iskandar sedang memegang pisau. Dan di sana Iskandar juga menyerang secara liar terhadap tubuh Tan Ji Hyong. Dari rekaman CCTV, Tan Ji Hyong masuk ke rumah itu dan 3 menit kemudian dia berlari keluar rumah dengan keadaan dia sedang memegang lehernya. Iskandar sangat panik dan dia langsung mengambil kunci milik Tan Bun Sin dan melarikan diri. Iskandar tidak sadar jika Tan Ji Hyong telah pingsan di belakang mobil itu dan dia langsung melaju kencang ke arah jalan raya. Dia mendengar suara orang yang berteriak untuk menyuruhnya berhenti, namun dia pikir mereka melihat percikan cairan merah yang ada di mobil. Iskandar tidak menyadari jika ikat pinggang Tan Ji Hyong tersangkut dan dia telah menyeretnya sepanjang 1 kilometer. Iskandar lalu membuang mobil itu di kawasan industri dan dia pulang untuk mandi dan ganti baju. Dia mengemas pisau dan pakaiannya juga kunci mobil milik Tan Bun Sin dalam kantong plastik dan membuangnya ke East Coast Park dan di sana dia melemparkan kantong plastik itu ke sebuah kanal. Di sana 30 petugas kepolisian menghabiskan waktu selama 5 jam untuk mencari barang yang pelaku buang, namun mereka tidak temukan. Malam itu Iskandar meminta cuti mendadak dari shift malam di kantor polisi, lalu dia mengembalikan mobil sewaannya. Malam itu juga Iskandar menyeberang jalan pintas menuju ke negara Malaysia. Di sana dia pergi ke dokter untuk melakukan perawatan tangannya dengan alasan karena dia jatuh dari sepeda dan menabrak tiang lampu. Di Malaysia dia check-in di sebuah hotel yang bernama Tun Hotel di Danga Bay yang tidak jauh dari perbatasan. Setelah beberapa hari dia mengirim pesan kepada atasannya jika dia melarikan diri ke Malaysia karena hutang-hutang yang dia miliki dan dia akan keluar dari angkatannya untuk selamanya. Polisi di Singapura menghabiskan waktu selama 2 tahun untuk membawa kasus itu ke pengadilan karena saking banyaknya darah yang harus dilakukan tes DNA. Seminggu setelah kejadian, polisi menemukan tas berwarna orange yang berisikan uang di sebuah gedung yang cukup dalam di rumah Tan Bun Sin dan dia sembunyikan tas itu di bawah kursi. Sebelum persidangan, polisi juga memanggil lebih dari 100 orang saksi untuk dimintai keterangan. Namun hanya 17 orang dari mereka yang dibawa ke pengadilan.
Pada tanggal 20 Oktober pada tahun 2015, kasus itu dibawa ke Pengadilan Tinggi Singapura. Di sana, Iskandar mengakui rencana tentang perampokan, namun dia menyangkal jika dia adalah pelaku pembunuhan, melainkan dia menyatakan jika apa yang dia lakukan itu adalah aksi bela diri. Dia sama sekali tidak merencanakan kematian kedua korban karena yang dia inginkan hanya uang milik korban. Namun dari hasil otopsi menyatakan jika serangan yang dilakukan oleh Iskandar bukan seperti orang yang sedang bela diri. Setelah 9 hari dilakukan persidangan, akhirnya Iskandar dinyatakan bersalah atas pembunuhan kepada kedua korban. Pada tanggal 4 Desember pada tahun 2015, hakim menjatuhi hukuman mati kepada Iskandar bin Rahmat. Pada tahun 2019, Iskandar mengajukan gerasi namun ditolak oleh Presiden Singapura dan dia akan tetap dijatuhi hukuman mati. Bulan Maret pada tahun 2023, dia akan dieksekusi dengan hukuman gantung. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.